wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Atasariah. Saya berasal dari kelas PAI 3C. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping tugas dari yang terhormat Bapak Arifudin untuk mata kuliah filsafat ilmu. Langsung saja kita akan membahas mind mappingnya. Kita akan membahas filsafat bab 2, yaitu tentang sumbangan pemikiran filsafat Islam abad pertengahan. Di sini saya membaginya menjadi 3. Yang pertama, periode filsafat Islam tahun 8 sampai 12 Masehi. Yang kedua, ahli-ahli filsafat Islam. Dan yang ketiga, sarjana-sarjana Islam. Yang pertama, periode filsafat Islam tahun 8 sampai 12 Masehi. Yang pertama ada periode Mu'tazilah. Bagaimana periode Mu'tazilah itu? Periode Mu'tazilah itu ciri khasnya mengutamakan akal pikiran dalam memahami agama. Mu'tazilah sendiri itu menganggap Al-Quran itu bukan firman Allah yang qadim, tapi dia menganggap bahwa Al-Quran itu adalah makhluk yang bisa ditafsirkan secara rasional. Jadi lebih menekankan akal pikiran atau rasional dalam memahami agama. Terus yang kedua, periode filsafat pertama. Apa yang terjadi di saat periode filsafat pertama? Periode filsafat pertama itu lebih ke pengumpulan dan penerjemahan buku-buku atau karya-karya filsafat dari Yunani. Di situ dikumpulkan, diterjemahkan filsafat Yunani. Terus habis itu yang ketiga yaitu periode kalam Asy'ari. Periode kalam Asy'ari di sini lebih ke memperkokoh akidah Islam itu sendiri. Karena yang periode filsafat pertama kan mengerjakan karya filsafat Yunani. Jadi kita harus mempunyai berkokoh akidah itu sendiri agar tidak goyah dengan filsafat Yunani mungkin ya. Terus yang keempat, yang terakhir yaitu periode filsafat kedua, pemikiran orisinal. Periode filsafat kedua, apa yang terjadi di sini? Pemikiran orisinal, sintetis antara filsafat Yunani dan ajaran Islam. Pemikiran ini dibawa atau ajaran ini dibawa ke barat dan memicu adanya Renaissance atau abad masa pencerahan atau apa gitu ya. Terus habis itu selanjutnya di sini ada ahli filsafat Islam dan sarjana-sarjana Islam. Ahli filsafat Islam dan sarjana Islam ini terkenal melalui buku dari Francis Bacon yang hidup tahun 1516 sampai 1626 Masehi. Bukunya yang berjudul Nom Organum yang terbit pada tahun 1620. Siapa ahli-ahli filsafat tersebut? Yang pertama ada Al-Kindi. Al-Kindi merupakan filosof Arab pertama. Terus yang hidup tahun 809 sampai 873 Masehi. Terus yang kedua ada Al-Farabi yang hidup tahun 881 Masehi sampai 961 Masehi. Beliau mempunyai kitab atau mempunyai karya yang berjudul Al-Madinah Al-Fadilah, keutamaan kota. Terus yang selanjutnya ada Ibnu Sina yang hidup tahun 980 sampai 1037 Masehi. Dia dijuluki Avicenna dari barat. Avicenna di barat dan mempunyai karya yang berjudul Al-Qanun fi Al-Tib. Dan yang terakhir yang keempat yaitu Ibnu Rus hidup tahun 1926 sampai 1198 Masehi. Ibnu Rus ini mempunyai julukan di barat yaitu Averroes. Lah, yang memicu gerakan rasionalisme di Eropa adalah Ibnu Rus itu sendiri. Yang kedua ada sarjana-sarjana Islam. Sarjana Islam di sini saya menemukan 2 melalui buku yang saya baca, yaitu Al-Khawarizmi dan Al-Battani. Al-Khawarizmi itu apa sih karyanya Al-Khawarizmi? Al-Khawarizmi adalah penemu aljabar dan algoritma yang sampai sekarang masih kita pakai. Sedangkan Al-Battani
adalah penemu geometri dan bilangan desimal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kata yang tidak mengenakan, jika ada kata yang kurang pantas, kurang sopan, saya mohon maklumnya sebesar-besarnya. Terima kasih telah mendengarkan apa yang saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.